Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program menyebarluaskan kasih karunia Extending Grace, sebuah pengajaran yang mengajarkan Injil kasih karunia yang menerangi, memerdekakan, dan memberkati kita semua. Bersama saya Pastor Adi Jona Alpatredo, sarjana teologi. Kita akan melanjutkan topik tentang eskatologi, yaitu tentang rapture, pengangkatan. Pada saat ini kita akan membahas yaitu kedatangan Kristus kedua kali untuk mengangkat gerejanya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi poin yang pertama, ketika sangkakala ditiup, maka malaikat Tuhan datang bersama Yesus Kristus itu sendiri. Ya, Yesus Kristus itu sendiri yang adalah Raja segala raja, datang dari surga, turun ke dunia, lalu terjadinya peristiwa kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati. Lalu kita akan diangkat menyambut Tuhan di angkasa. Ya, demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Sama halnya ketika kemarin beberapa bulan yang lalu, ketika kita mendengar info bahwa akan datang dan telah datang Bapak pemimpin Katolik sedunia, yaitu Paus Fransiskus, datang dari Vatikan ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia dari luar negeri. Otomatis kita bersiap-siap, semua aparat negara, pemimpin negara, ya, bahkan Bapak Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan gembira.
dengan hormat, dengan siap sedia. Demikian juga pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita yang masih hidup akan tinggal di dunia ini sambil menanti, menunggu kedatangannya. Tetapi orang yang telah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan setelah dia berada di tempat perhentian yang namanya Firdaus, ya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya itu dilempar ke Tartarus, ya. Kita menyongsong Tuhan di angkasa, menyambut Tuhan di angkasa, dan kita yang mati meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan. Itu juga yang dikatakan ketika Yesus membangkitkan saudara Maria dan Marta. Ketika sudah 3 hari meninggal, seorang yang bernama Lazarus sudah cukup lama di dalam liang lahat, liang kubur, ya, sudah bau. Tapi karena Marta dan Maria percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias yang diurapi Allah, dia memanggil Yesus dan berkata, saudaramu yang kau kasih sudah mati. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. I am resurrection and life. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mungkin nanti kita akan mati. Semua orang akan mati karena tubuh ini panah. Tubuh ini bersifat sementara, ya. Tubuh ini mudah untuk hancur, binasa, lapuk, dan sebentar lagi kita menanti ajal kita masing-masing. Tidak peduli umur berapa dia sekarang ini, tidak peduli kaya maupun miskin, kita akan ke liang lahat, kita akan ke kuburan, kita akan ke TPU, tempat pemakaman umum, meninggalkan dunia ini. Tetapi Yesus berkata, kita yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya.
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang mengikut aku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ada sebuah pertanyaan untuk saya dan saudara. Mengapa kita harus mengalami kematian? Mengapa kita harus meninggal sebelum kedatangan Yesus? Karena kematian adalah upah dari dosa. Upah dosa ialah maut, kematian, nekros. Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah diberikan secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Hidup kekal dalam bahasa Yunani, zoe, kehidupan abadi, tanpa batas, tanpa ruang dan waktu. Ya. Lalu ketika Yesus mengangkat saya dan saudara, ketika Yesus datang kedua kali, hidup bersama hidup bersama Kristus Yesus di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. 2 Korintus 1 ayat 11. Apa yang terjadi ketika Yesus datang mengangkat kita kembali dan mengangkat gerejanya, yaitu Yesus memberi mahkota untuk orang yang percaya kepadanya. Dikatakan di Wahyu 6 ayat 2, barang siapa yang menang, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saudara yang menang, saya yang menang, itu diberikan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Kita menang, saudara menang, bukan karena usaha perbuatan agamawimu. Mengapa kita disebut orang-orang yang menang? Karena Kristus telah mengalahkan semua kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis lewat kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Bukan hanya Yesus mati dan bangkit, menang mengalahkan maut. Kemenangannya diberikan untuk kita. Kemenangannya diimport untuk kita.
supaya kita lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 28. Orang percaya yang telah menang yang lebih dahulu masuk surga menerima pakaian putih yang berkilauan. Ayat 6 ayat 11. Jadi saat Yesus datang kedua kali, kita menerima jubah kehidupan, pakaian kehidupan yang kekal, yang abadi, bukan karena perbuatan usaha manusia dalam membuat pakaian itu, tetapi pakaian itu benar-benar dikaruniakan, diberikan bagi kita yang menang. Maka dari itu saudara, tugas kita adalah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan tinggal di dalam kasih. Nah, dengan cara apa kita menantikan, menunggu kedatangan Kristus kedua kali? Dengan cara bagaimana orang percaya menunggu, menanti kedatangan Kristus kedua kali, yaitu siap sedia dalam pengangkatan, untuk pengangkatan, siap sedia. Lukas 17 ayat 3, 4 dan 36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di ladang. Ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Sekali lagi saya membaca Lukas 17 ayat 3, 4, 5. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya pengangkatan di sini artinya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui waktu kedatangan Kristus Yesus. Dikatakan ada yang masih tidur, ya,
yang seorang akan dibawa, yang seorang akan ditinggalkan. Berbicara tentang orang percaya dan tidak percaya Yesus. Kalau orang yang percaya Yesus menerima Yesus sebagai juru selamat, tinggal dan hidup dalam kasih karunia-Nya, hidup dalam anugerah dan kebenaran Allah, maka dia akan diangkat, dia akan dibawa kepada tempat kediaman Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kerajaannya yang kekal. Dan seorang yang akan ada di situ, yang lainnya akan ditinggalkan. Seorang yang lain akan ditinggalkan. Berbicara tentang orang-orang percaya yang siap menanti penghakiman, penghukuman, ya, yang siap mengalami masa tribulasi, penyiksaan, ya, tekanan, aniaya, ya, bukti bahwa Allah menghukum orang-orang jahat. Ya, ayat 36, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang yang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat di situ berkerumun burung nasa." Ini berbicara apa? Orang-orang yang memasuki masa tribulasi, penyiksaan, hukuman, murka Allah bagi orang-orang yang tidak masuk ke dalam gereja Allah, gereja Tuhan. Apa itu gereja Tuhan? Yaitu orang-orang yang dipanggil dari dalam kegelapan keluar menjadi terang dunia. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus Yesus yang utuh, ya, tubuh yang satu, tidak terpecah-pecah, tubuh yang komplit. Gereja juga adalah disebut kerajaan Allah, the kingdom of God. Jadi kalau ada dari kita yang mau masuk ke dalam hidup yang kekal, saudara dan saya harus masuk hidup dan tinggal kerajaan, tinggal di dalam kerajaan Allah. Ketika saudara dan saya dan saudara kita semua mempercaya
kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan tinggal di dalam kerajaannya, yaitu Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi perlunya kelahiran kembali atau lahir baru di dalam Kristus, born again. Jadi tidak cukup kita hanya sebatas rutinitas gerejawi, agamawi. Ya, tidak cukup kita berKTP Kristen, kartu identitas kita di Indonesia beragama Kristen. Tidak cukup tanpa dilahirkan kembali dari Allah. Karena apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Ya, jadi perlunya kelahiran kembali untuk masuk ke dalam hidup yang kekal atau Yerusalem baru, tempat di mana Yesus bertahta, tempat di mana Yesus memerintah, memimpin hidup semua manusia di dunia. Ya, maka dari itu saudara, bila saudara rindu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, meninggalkan manusia lama, meninggalkan kegelapan, meninggalkan kehidupan daging, saya mengajak saudara untuk membuka hati. Saya mengajak kita semua membuka hati, pikiran, hati kita dengan mata tertuju kepada Yesus, mempercayai karya Yesus yang telah selesai di kayu salib dan kebangkitan yang mengalahkan dosa dan maut. Dengan cara kita mengundang Dia sebagai juru selamat, maka dosa-dosa kita diampuni, kita disucikan sekali selama-lamanya, kita dibenarkan sekali selama-lamanya, kita memperoleh kesehatan ilahi, kesembuhan ilahi, kemenangan demi kemenangan saat menanti kedatangan yang kedua kali. Amin.